Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi untuk membahas anatomi dari sistem saraf ya. Kita akan bahas dulu korteks cerebri di sini. Jadi lapisan paling luarnya yaitu korteksnya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas medula cerebri juga. Oke. Kita lihat dulu apa saja bagian-bagiannya. Oke, selamat menikmati. Kita langsung saja kita melihat bagian-bagian dari cerebrum ya. Sebenarnya kita lihat dulu di sini yang kita punya adalah manekin dari cerebrum ya, otak besar, kemudian ada cerebellum. Ini belum besar jadi cerebellum enggak ya. Ini cerebrum otak kecilnya, ini otak besarnya. Nanti yang kita bahas adalah cerebrumnya, nanti khusus pada bagian korteksnya. Sekarang kita perbesar dulu untuk melihat. Pada bagian ini ya, kamu akan melihat, kita lihat dulu posisi anatomisnya. Ini adalah sebelah anterior, ini posterior, maka ini adalah lateral ya. Sebelah sini lateral semua, lateral dextra maupun sinistranya. Kemudian maka di tengah-tengah ini ada celah yang besar, maka kita sebut visur. Ini adalah visura longitudinalis. Visura longitudinalis akan membagi cerebrum menjadi dua hemisfer, dua belahan ya, kanan dan kiri. Nanti masing-masing hemisfer dia akan mempunyai lobus. Lobus itu mungkin ada beberapa literatur mengatakan ada 4 gitu ya, tapi di sini akan kita tambahkan lagi dengan lobus centralis. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai sistem limbik ya, lobus limbicus. Nanti kita akan bahas itu semua. Kita mulai dulu dari lobus frontal ya, dari depan. Ini saya buat seperti ini, maka ini adalah bagian depannya. Sekarang kita dekatkan, kelihatan di sini. Nah, kita dekatkan seperti ini. Kita lihat dulu bagian pemisah antara lobus frontal dengan parietal, yaitu yang ada di sini. Nah, kelihatan yang berjalan dari sini ke sana. Kalau di sebelah sini mungkin agak berbeda ya, di sebelah sini. Nah, ini dia. Itu yang kita sebut sebagai sulcus centralis. Kita mulai pada hemisfer bagian sinistra dulu saja. Ini hemisfer sinistra, ini ada pembaginya antara lobus frontal dengan lobus parietal, disebut sulcus centralis, tengah-tengah ya, sulcus central. Sulcus centralis di depannya punya sebuah tonjolan, ini namanya gyrus ya. Jadi bagian dari korteks yang menonjol kita sebut gyrus, sedangkan yang masuk ke dalam kita sebut sulcus. Ini adalah gyrus presentralis, sebelum sentral ya, gyrus presentralis. Ini disebut sebagai korteks motorik ya, ini area primer dari korteks motorik. Kemudian ke depan kamu akan ketemu dengan sulcus-sulcus dulu di sini. 1 2. Kelihatan? Yang ini 1, sebelahnya lagi 2. Sulcus ini ada 2, ini akan membagi menjadi 3 gyrus. 1 2 dan 3 gyrus frontalis. Kita sebut sulcusnya dulu. Ini adalah sulcus frontalis superior. Di bawahnya maka ada sulcus frontalis inferior. Ya. Sulcus frontalis superior akan membagi gyrus frontalis superior dan gyrus frontalis media. Bisa? Kemudian sulcus frontalis inferior akan membagi gyrus frontalis media dan gyrus frontalis inferior. Jadi kalau saya buat agak seperti dari samping begini, nah kelihatan ya, ini adalah sulcus-sulcusnya tadi. Ini gyrus media, ini gyrus inferior. Gyrus frontalis inferior mungkin yang penting nanti di sini ada yang namanya area Broca. Area Broca itu 4445. Jadi ada yang namanya area Brodmann. Area Brodmann itu akan membagi otak itu menjadi beberapa penomoran begitu ya. Di sini ada area 4445, ini fungsinya untuk motorik bicara. Oke, pada gyrus frontalis inferior. Oke, sudah untuk yang frontal. Sekarang kita ke belakang ya. Dari frontal dipisahkan oleh yang parietal oleh sama sulcus centralis. Di belakang dari sulcus centralis ada yang namanya gyrus post centralis, setelah sentral. Ini gyrus post centralis. Kemudian kalau kita lihat di sini di belakang, itu yang membagi adalah ini. Kelihatan?
ini adalah sulcus interparietal. Sulcus di antara dua lobulus parietal ya. Yang di sini namanya lobulus parietal superior. Yang di bawahnya lobulus parietal inferior. Oke, lobulus superior, lobulus inferior. Dimana kalau kita lihat dari samping ya. Kalau kita melihat dari samping seperti ini ya, ini akan kita bagi antara lobus frontal dengan lobus temporal. Ini adalah sulcus lateral. Oke, kita kembali lagi ke parietal di belakang ini, bahwa pada lobulus parietal inferior ada beberapa gyrus. Dari sulcus lateral kalau kita ke belakang ketemu dengan ini yang kita sebut gyrus supramarginalis. Oke, gyrus supramarginalis sudah. Kemudian kalau di belakangnya lagi supramarginalis, kemudian ada yang melekuk lagi di belakang. Ini yang kita sebut sebagai gyrus angularis ya. Gyrus supramarginalis di belakang ini kita sebut sebagai gyrus angularis atau sudut. Oke, sekarang kita menuju ke samping ya. Di daerah samping ini ada yang namanya lobus temporal. Lobus temporal itu juga dibagi menjadi beberapa gyrus. Oke, yang atas ini adalah ini sulcusnya dulu. Sulcus temporalis superior, bawahnya sulcus temporalis inferior. Dia membagi menjadi beberapa gyrus. Yang atas menjadi gyrus temporalis superior, gyrus temporalis media, dan paling bawah gyrus temporalis inferior. Oke, itu untuk temporal. Nanti lobus temporal fungsinya adalah sebagai pusat untuk auditorik, untuk pendengaran. Sekarang kita ke belakang. Nah, tadi kalau dari atas tadi sudah ya. Ini saya review sekali lagi. Ini ada sulcus centralis yang akan membagi ke depan menjadi lobus frontal, ke belakangnya menjadi lobus parietal. Nah, lobus parietal dengan di belakangnya ini akan dibagi oleh ini, sulcus parieto-occipitalis. Maka di belakang dari sulcus ini adalah lobus occipital. Sama ya, sebelah sini juga ada sulcusnya, walaupun tidak sama kanan kirinya. Ini adalah sulcus yang kita sebut parieto-occipitalis, membagi parietal dengan lobus occipital. Jadi lobus occipital ada di belakangnya. Kita sudah ketemu dengan 4 ya, ada 4 lobus yang bisa kita lihat pada permukaan dari luar. Nanti kita buka lagi ke dalam. Jadi di dalamnya dari ini ada yang namanya daerah operculum, itu daerah di sekitar dari sulcus lateralis. Ini kalau kita buka, ya ini kita buka, cerebellumnya dibuka dulu, kemudian ini kita buka. Nah, begini. Pada saat kita buka, kamu akan ketemu dengan, nah, ini saya buka juga, ketemu dengan yang namanya lobus centralis. Nih, kelihatan enggak? Nah, ketemu dengan lobus centralis. Ini adalah lobus centralis atau kita sebut sebagai lobus insula. Di mana dia punya sulcus centralis juga. Ini sulcus centralis insula. Kalau tadi sulcus centralis saja ya. Kalau ini sulcus centralis insulanya. Di mana di belakang dia punya namanya gyrus longus, yang di depannya adalah gyrus brevis. Ya, gyrus brevis, ini gyrus longus. Di depan dari brevis yang kecil di bawah ini menjadi yang namanya limen ya. Ini adalah limen insulanya. Oke. Itu untuk gyrus centralis. Kanan kiri ada ya. Oke. Lobus centralis ya. Ini lobus centralis atau lobus insula. Kita punya di kanan dan kiri. Sekarang kalau kita melihatnya pada sisi medial lagi, kita jadikan satu, kemudian kita pisah seperti ini. Ya, kamu akan ketemu dengan penampang dari sisi medialnya. Nah, pada sisi medial ini kamu akan ketemu dengan lobus limbicus ya. Lobus limbicus ini yang ada di daerah bagian dalam lagi. Lobus limbicus itu ada banyak penyusunnya. Satu di sini ada gyrus yang namanya subcalosus. Disebut subcalosus karena ada bangunan di sini yang namanya corpus callosum ya. Ini ada corpus callosum, di bawahnya menjadi gyrus subcallosum. Di atasnya corpus callosum dia punya gyrus cinguli.
Ya, ini gyrus cinguli yang berbentuk seperti bulan sabit ini. Dia letaknya ada di antara, ini ada sulcus juga, namanya sulcus cinguli. Jadi di atasnya ada sulcus cinguli, ini ada gyrus cinguli, di bawahnya ada corpus callosum. Ya. Itu gyrus cinguli, ke belakang akan membentuk bangunan yang menyempit di sini yang kita sebut sebagai isthmus. Oke, ini isthmus dari gyrus cinguli. Kemudian kalau ke dalam lagi, ini saya buka ya. Ini saya ambil truncus cerebrinya, kita ambil. Kalau kamu lihat, nah ini akan ke dalam, kelihatan? Ke dalam sana akan membentuk yang namanya gyrus parahipokampus. Gyrus parahipokampus itu ini semua. Ya, namanya gyrus parahipokampus, di mana ujungnya ini namanya uncus. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalam, itu akan ketemu dengan formasio hipokampusnya. Ya, yang agak menonjol ini namanya hipokampusnya. Ini hipokampus, maka di bawahnya ada gyrus parahipokampus, di ujungnya ada uncus. Itu yang kita sebut sebagai lobus limbicusnya. Oke, lobus-lobusnya tadi sudah, sekarang kita coba pasang lagi. Ya, supaya lebih jelas saja. Pasang lagi, kemudian kita lihat bangunan-bangunan yang bisa kita lihat pada facies medialis. Tadi kan dari atas ya, dari hemisferium kita bagi kanan dan kiri, ini ada viscera longitudinalis. Tapi kalau ini kita lihat, kita potong, maka akan terjadi seperti ini. Kita melihatnya dari sisi medial pada potongan sagittal. Kalau sudah terlihat ini, kita bisa mengidentifikasi juga satu-satu dari depan ke belakang. Di sini, yang depan ini namanya gyrus frontalis superior. Mau kita perhatikan, nah dari atas seperti ini ya. Nah, ini adalah gyrus frontalis superiornya. Di mana ada sulcusnya, sulcus frontalis superior. Bawahnya sulcus frontalis inferior. Bisa. Terus dari gyrus frontalis superior ke belakangnya ada yang kita sebut sebagai lobulus paracentralis. Lobulus paracentralis. Kemudian ke belakang lagi ketemu dengan yang namanya precuneus ini ya. Nah, tadi di belakang dari precuneus ini kalau kita lihat maka akan ada sulcus parieto-occipitalis antara parietal dengan occipital, dan ini adalah cuneusnya. Oke. Ini precuneus, kemudian di belakangnya menjadi cuneus. Di mana di tengah-tengah cuneus itu ada fisuranya yang kita sebut sebagai fisura calcarina. Di mana daerah sekitarnya adalah daerah primer dari visual ya, korteks visual kita. Jadi untuk penglihatan adalah dari lobus occipital, kalau pendengaran tadi dari lobus temporal begitu ya. Kemudian di depan dari centralis ya, ada gyrus presentral itu sebagai gyrus presentral sebagai motoriknya, sedangkan di belakangnya postsentral adalah sebagai korteks sensorisnya. Itu apa yang bisa kita lihat pada facies medialis dari hemisferium cerebri. Mungkin untuk korteks sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.